Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Afifah, mahasiswi S1 Keperawatan 8A. Kali ini saya ingin sedikit memaparkan hasil analisa jurnal mengenai metode pemberian asuhan keperawatan. Langsung saja, jurnal yang akan saya analisis di sini yaitu mengenai analisis situasi dan optimalisasi pelaksanaan metode asuhan keperawatan primer pada Rumah Sakit Anak dan Bunda di Jakarta dengan peneliti Tri Nurani Orienti, Agustin Indra Cahyani, dan Lilis Rayatin. Analisa jurnal di sini saya menggunakan PICOT. Yang pertama P yaitu population, patient, dan problem. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling pada salah satu instalasi yaitu instalasi perinatologi risiko tinggi yang terdiri dari ruang perawatan neonatal intensif, perawatan neonatal level 2, dan ruang bersalin dengan perawatan ibu yang memiliki high dependency unit atau HDU dan transisi neonatal. Untuk intervensinya, pelaksanaannya yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, serta telusur dokumentasi asuhan keperawatan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Ruang Perawatan Neonatal Intensif, Perawatan Neonatal Level 2 dan Ruang Bersalin, dan perawatan primer di masing-masing ruang dengan menggunakan panduan wawancara tentang pelaksanaan asuhan keperawatan primer. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung kegiatan asuhan yang dilakukan di ruang perawatan. Pengamatan dilakukan selama 6 hari dalam waktu 2-3 jam. Peneliti mengembangkan 15 item kuesioner untuk mengidentifikasi pemahaman dan pelaksanaan perawat mengenai metode keperawatan primer. Comparison atau perbandingan. Ada 2 perbandingan yang terdapat pada jurnal ini, yaitu perbandingan mengenai hasil sebelum dan sesudah dilakukan intervensi, dan perbandingan mengenai kebijakan, panduan, dan standar prosedur tentang metode asuhan keperawatan primer beserta turunannya, yang merupakan acuan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Setiap orang yang terlibat dalam pemberian asuhan ini memiliki acuan tentang peran dan fungsinya yang akan memudahkan staf keperawatan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk outcome atau hasilnya, pelaksanaan metode asuhan keperawatan primer di Rumah Sakit Anak dan Bunda di Jakarta ini belum optimal. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan metode asuhan ini antara lain disebabkan karena sumber daya manusia merupakan faktor yang dominan terkait tingkat pengetahuan, pemahaman terhadap metode asuhan keperawatan primer. Kualifikasi perawat yang ada belum melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga peran otonomi dari perawat primer belum tampak. Manajer keperawatan belum optimal dalam melaksanakan fungsi organizing, staffing, directing, dan actuating. Kebijakan dan panduan yang telah ada merupakan faktor positif bagi pelaksanaan metode asuhan keperawatan primer. Pengawasan yang tanpa batas waktu perlu menjadi perhatian agar kebijakan dan panduan yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Ketenagaan dari segi jumlah, kualitas, dan penempatan merupakan bagian lain yang perlu ditingkatkan dalam optimalisasi metode asuhan keperawatan primer. Kemudian sarana, prasarana, dan fasilitas bukan merupakan faktor yang paling berkontribusi dalam hal ini. Fasilitas EHR merupakan bagian kedua yang perlu disiapkan setelah meningkatkan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas. Kemajuan teknologi harus disertai dengan kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya.
pelaksanaan metode asuhan primer di Rumah Sakit Anak dan Bunda di Jakarta dapat dioptimalkan melalui peningkatan sumber daya manusia, seluruh staf keperawatan dalam hal pemahaman dan peningkatan pengetahuan yang diupdate secara berkala. Manajer keperawatan meningkatkan peran informasional tentang primary nursing care dan meningkatkan fungsi staffing, actuating, dan controlling. Untuk time atau waktunya sendiri, penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2018 di salah satu rumah sakit anak dan bunda di Jakarta. Mungkin cukup sekian pemaparan analisa jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.